Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarido Pasawan. Saya ingin menjelaskan tentang kemerdekaan Mesir, dan ini materi-materi. Yang pertama, peristiwa-peristiwa yang menyertai timbulnya nasionalisme Mesir hingga Mesir merdeka. Yang pertama, masa modernisasi Mesir. Yang A, ekspedisi terhadap kaum Wahabi di Arab. Terus yang B, Mesir menduduki Sudan tahun 1820 hingga 1822. Terus yang C, Perang Mesir Turki 1. Terus kedua, krisis terusan Suez. Krisis terusan Suez merupakan konflik mengenai terusan Suez, terusan yang menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah yang terletak di Mesir. Krisis Suez dipicu oleh keputusan Presiden Mesir kala itu, Gamal Abdel Nasser, untuk menasionalisme perusahaan Suez pada Juli 1959, sebagai mana dilansir dari histori. Sebelum dinasionalisasi, terusan sepanjang 1903 km itu dikendalikan bersama oleh Inggris dan Prancis. Terusan Suez menghasilkan banyak uang karena digunakan sebagai lalu lintas 2/3 minyak ke Eropa. Karena itulah Nasser menasionalisasi terusan tersebut supaya uang yang dihasilkan dari terusan Suez dapat digunakan untuk mendanai bendungan Aswan di seberang Sungai Nil. Terus yang ketiga, pemberontakan Arabi Pasha tahun 1882. Pemberontakan ini merupakan tanda timbulnya nasionalisme Mesir. Gerakan Arabia Pasha timbul karena pengaruh Jamaluddin Al-Afghani yang ketika itu mengajar di Kairo. Meskipun begitu, Arabi Pasha berhasil memaksa Khadif untuk menggantikan Dewan Menteri dengan orang-orang nasionalis pengikut Arabi Pasha. Tetapi Inggris dan Prancis memberi ultimatum agar dibubarkan. Rakyat Mesir marah dan membunuh semua bangsa asing di Mesir. Terus yang keempat, Sudan menjadi kondominium tahun 1898. Menguasai perairan Sungai Nil yang penting sekali bagi kehidupan Mesir. Hidup atau mati Mesir tergantung pada Sungai Nil. Terus Sudan memisahkan jajahan Prancis di Afrika Tengah dan di Afrika Timur Laut. Dan Sudan memisahkan jajahan Inggris di Afrika Selatan. Terus yang kelima, Perang Dunia I. Status Mesir sebelum Perang Dunia I adalah resminya daerah Turki, terus prakteknya daerah merdeka, terus pada hakikatnya dikuasai Inggris ketika Perang Dunia I meletus. Mesir mengumumkan perang kepada Turki ini berarti melepaskan diri dari Turki. Segera Inggris mengumumkan Mesir sebagai protektorat. Mesir tidak mengakui ini. Kemudian Mesir menjadi markas besar Inggris dan dari sinilah politik dan perang Inggris di seluruh Afrika dan Timur Tengah dikendalikan. Terus yang keenam, Unilateral Deklarasi 20 Februari 1922. Isinya ialah Inggris mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Mesir. Inggris berhak atas 4 reverse pin, ialah yang pertama mempertahankan terusan Mesir, yang kedua mempergunakan daerah Mesir untuk operasi militer, terus yang ketiga mempertahankan Mesir terhadap agresi bangsa lain atau intervensi bangsa lain. Yang keempat, tentang status Sudan akan dibicarakan lebih lanjut. Terus yang ketujuh, pemerintah Raja Farouk tahun 1936 sampai 1952. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahannya, yang pertama perjanjian Mesir dan Inggris pada tahun 1936. Dalam suasana tertekan,
karena adanya ancaman perang dunia, maka Inggris dan Mesir saling mendekati. Inggris takut akan keputusan hubungan Eropa sampai Asia jika terusan Suez diduduki musuh, dan Mesir takut akan kehilangan kemerdekaan karena negaranya terjepit antara kekuasaan fasis Italia yang sangat agresi. Terus yang B, Perang Dunia II. Dalam Perang Dunia ini, Mesir memihak Inggris dan mengumumkan perang kepada Jerman dan Jepang 24 Februari 1945. Terus yang C, sesudah Perang Dunia II. Setelah perang selesai, Inggris tidak lepas menarik kembali tentaranya yang menduduki Mesir selama peperangan berlangsung. Terus yang ke-8, Revolusi Mesir pada tahun 23 Juli 1952. Pada 1948 bersama dengan akhir mandat Inggris atas Palestina dan lahirnya Republik Israel, Mesir ikut menyerbu Palestina bersama negara-negara Arab lainnya. Mesir adalah pemimpin Arab League dan negara Arab terbesar dan terkuat. Besar harapan orang akan berhasilnya serbuan Mesir ke Palestina. Tetapi harapan ini terbukti sia-sia belaka, terutama Mesir dapat dikalahkan oleh tentara Israel dan tertahan di batas Israel. Kemudian terbentuk bahwa kegagalan yang memalukan Mesir ini disebabkan oleh korupsi besar-besaran di seluruh Mesir. Ya, begitulah kurang lebihnya saya menjelaskan. Jika banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.